Hey guys, di video kali ini kita akan membahas beberapa contoh soal dari konsep mol. Oke, kita mulai dari contoh soal yang pertama. Hitunglah jumlah atom O dalam 18 gram glukosa C6H12O6, diketahui mR-nya 180. Nah, di sini yang diketahui adalah massa glukosanya, ya, sebanyak 18 gram. Yang ditanyakan adalah jumlah atom oksigen. Untuk mengetahui jumlah atom, kita terlebih dahulu harus mengetahui molnya, guys. Kenapa? Karena nanti kita bisa menghubungkan antara mol dengan jumlah partikel menggunakan bilangan Avogadro. Jadi, langkah pertama, kita cari dulu mol dari glukosa dengan menggunakan massanya, di mana untuk mencari mol bila diketahui massa, dengan massa dibagi dengan mR. Massanya diketahui 18 gram, mR-nya diketahui 180. Satuan mR ini adalah gram per mol ya. Jadi nanti kita dapat mol glukosa sebesar 0,1 mol. Kemudian, dari mol ini, kita bisa cari berapa banyak molekul C6H12O6. Karena yang diketahui kan mol glukosa. Jadi kita hubungkan dulu ke jumlah molekul glukosanya. Jadi, jumlah molekul glukosa itu kita bisa gunakan rumus dengan hubungan terhadap bilangan Avogadro, yaitu mol dikali dengan bilangan Avogadro. Mol yang kita dapat sebesar 0,1 mol, kemudian dikali bilangan Avogadro yaitu 6,02 kali 10 pangkat 23. Hasilnya yaitu 6,02 kali 10 pangkat 22 molekul glukosa. Maka untuk mencari jumlah atom dari O, ya, jumlah atom O, kita hubungkan dengan jumlah molekulnya. Setiap satu molekul glukosa mengandung 6 atom oksigen. Jadi, kalau ada 6,02 kali 10 pangkat 22 molekul glukosa, maka jumlah atom oksigen sebanyak 6 kali 6,02 kali 10 pangkat 22. Kita dapat sebesar 36,12 kali 10 pangkat 22 atom, atau 3,612 kali 10 pangkat 23 atom. Jadi, ini adalah jumlah atom oksigen. Nah, sampai di sini bisa dipahami ya guys? Jika sudah paham, mari kita lanjut ke contoh soal yang berikutnya. Nomor 2, hitunglah volume dari 3,61 kali 10 pangkat 22 molekul gas amonia. Kondisinya diberitahu dalam keadaan RTP ya, room temperature and pressure. Berarti nanti untuk keadaan RTP, kita ketahui bahwa volume molar gas sebesar 24 liter per mol. Kemudian, untuk mencari volume jika diketahui jumlah molekul, kita konversi dulu dari jumlah molekul ke mol. Maka langkah pertama, kita cari dulu mol dari amonia dari jumlah molekulnya, yaitu rumusnya jumlah molekul amonia itu dibagi dengan bilangan Avogadro. Jadi sama dengan jumlah molekulnya tadi 3,61 kali 10 pangkat 22 dibagi dengan bilangan Avogadro sebesar 6,02 kali 10 pangkat 23. Jadi kita dapat nanti hasilnya ini sekitar 0,06
mol. Kemudian dari mol ini baru kita cari volume dari amonianya. Maka volume dari amonia sama dengan mol dikali dengan volume molar. Molnya kita dapat tadi 0,06 dikali dengan volume molarnya 24. Jadi kita dapat sebesar 1,44 liter. Nah, sampai di sini bisa dipahami ya guys. Jika sudah paham, kita lanjut lagi ke contoh soal nomor 3. Hitunglah massa urea, MR-nya sama dengan 60, yang harus dilarutkan dalam 200 ml larutan agar molaritasnya 5 molar. Di sini yang diminta adalah menghitung massa urea guys, yang diketahui molaritas dan volume. Nah, kita bisa mencari mol terlebih dahulu, kemudian nanti kita hubungkan dengan massa. Atau bisa juga langsung kita gunakan rumus molaritas, ya, di mana molaritas itu kan rumusnya adalah mol dibagi dengan volume larutan. Nah, volume larutan di sini kan satuannya liter, teman-teman. Ya, satuannya liter. Kalau kita jabarkan mol lalu volumenya kita ubah ke dalam mililiter, nanti kita bisa dapatkan rumus massa dibagi dengan MR dikali dengan 1000 per volume dalam satuan mililiter. Dari soal, molaritasnya sebesar 5, massanya yang mau kita cari, kemudian MR-nya 60, dikali dengan 1000, dibagi volumenya 200. Jadi nanti kita dapat massa dari urea itu sebesar 5 dikali 60 dikali 200 dibagi dengan 1000. Hasilnya sama dengan 60 gram. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya. Jika sudah paham, mari kita lanjut ke contoh soal berikutnya yang nomor 4. Nomor 4, hitung massa dari 5 liter gas SO3, MR-nya 80, jika pada keadaan yang sama, massa dari 1 liter gas CO2, MR-nya 44, adalah 2,2 gram. Nah, jadi di sini teman-teman, pada keadaan yang sama, ini kan artinya pada kondisi suhu dan tekanan yang sama. Yang diketahui di soal itu adalah massa, berarti kan kita bisa mencari mol. Kemudian diketahui juga volume. Oke, jadi ini bisa kita selesaikan dengan menggunakan hubungan perbandingan mol dengan perbandingan volume. Jadi, rumusnya yaitu mol SO3 dibandingkan dengan volumenya. Ini sama dengan molnya CO2 dibandingkan dengan volume CO2. Ya, jadi ini perbandingan mol dengan perbandingan volume. Kemudian kita masukkan angkanya. Mol SO3 ini kita buat tetap dulu. Kita cari dulu mol SO3, baru kita cari massanya nanti ya. Jadi, mol SO3 sama dengan mol CO2 itu didapat dari massanya 2,2 gram dibagi dengan MR yaitu 44 dibagi dengan volumenya 1 liter dikali dengan volume SO3 sebanyak 5 liter. Maka molnya SO3 itu sebesar 0,25 mol. Kemudian baru kita mencari massa SO3. Dari mol SO3 kita bisa mencari massa di mana massanya SO3 didapat dari molnya dikali dengan MR. Mol SO3 yang kita dapat sebesar 0,25 mol dikali dengan MR-nya 80. Didapat sebanyak 20 gram. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya. Jika sudah paham, mari kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Hitung jumlah atom O pada 5,6 liter gas SO3
keadaannya STP. Nah, ini teman-teman hampir sama dengan soal yang sebelumnya ya, yang nomor 1 tadi. Yang ditanyakan adalah jumlah atom O, tapi sekarang kondisinya adalah volume gas dalam keadaan STP, ya, Standard Temperature and Pressure. Pada keadaan STP, volume molar gas itu sebesar 22,4 liter per mol. Jadi, untuk mencari jumlah atom, kembali lagi kita cari berapa jumlah molekul dari SO3. Untuk mengetahui jumlah molekul SO3, kita cari dulu berapa mol dari SO3 dengan volume 5,6 liter. Oke, pertama kita cari dulu mol dari SO3. Rumusnya yaitu volume dibagi dengan volume molar. Volumenya 5,6 liter dibagi dengan 22,4 liter per mol. Kita dapat sebesar 0,25 mol. Dari sini kita cari jumlah molekul SO3. Rumusnya, molnya dikali dengan bilangan Avogadro. Molnya kita dapat tadi 0,25, lalu kita kali dengan bilangan Avogadro sebesar 6,02 kali 10 pangkat 23. Jadi sama dengan 1,5 kali 10 pangkat 23 molekul. Ya, ini baru jumlah molekul dari SO3. Dalam setiap satu molekul SO3 mengandung 3 atom O. Jadi, jumlah atom O pada 1,5 kali 10 pangkat 23 molekul itu sebanyak 3 kali 1,5 kali 10 pangkat 23 molekul SO3 tadi, yaitu 4,5 kali 10 pangkat 23 atom O. Nah, sampai di sini bisa dipahami ya guys? Jika sudah paham, mari kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Oke, nomor 6. Berapakah kemolaran larutan yang dibuat dengan mencampurkan 6 gram urea, rumus kimianya CONH2 2 kali, dalam 2 liter larutan? Diketahui AR masing-masing unsur ya. Jadi, untuk mencari kemolaran, rumus kemolaran itu kan adalah mol dibagi dengan volume larutan. Volume larutannya ini sudah diketahui sebesar 2 liter ya, jadi sudah dalam liter. Maka kita perlu mencari jumlah mol dari urea. Mol ini bila kita hubungkan dengan massa, kita bisa jabarkan menjadi massa dibagi dengan mR, lalu nanti dibagi lagi dengan volume larutannya. Massanya sudah ada 6 gram, tapi mR-nya belum ada ya. Jadi kita hitung dulu. mR dari CONH2 2 kali, ini kita dapat dari penjumlahan AR unsur-unsurnya, di mana AR karbon ditambah dengan AR oksigen, masing-masing jumlah atomnya 1 ya. Kemudian kita tambahkan dengan nitrogen, itu ada 2 atom, jadi 2 dikali dengan AR nitrogen. Ditambah lagi, hidrogen ada 4 atom, jadi 4 dikali dengan AR hidrogen. AR karbon sebesar 12, ditambah oksigen itu 16, ditambah 2 dikali nitrogen itu AR-nya 14, ditambah 4 dikali 1. Ini sebanyak 60. Kemudian kita masukkan lagi ke dalam rumus. Jadi sama dengan massanya tadi 6 gram, dibagi dengan mR-nya 60, lalu dibagi dengan volume larutannya 2 liter. Nanti kita dapat jawabannya sebesar 0,05 molar. Nah, sampai di sini bisa dipahami ya guys? Jika sudah paham, mari kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Berapakah volume 0,1 mol gas CO2
pada kondisi suhunya 127 derajat Celcius, tekanannya 2 atm. Oke, di sini kita diminta untuk mencari volume. Suhu dan tekanannya ini bukan termasuk kondisi STP ataupun RTP. Berarti ini termasuk suhu dan tekanan tertentu. Jadi, kita bisa menggunakan rumus persamaan gas ideal, yaitu P kali V sama dengan N dikali R dikali T. P itu tekanan, V itu volume gas, N itu mol, R itu konstanta atau tetapan gas ideal, T itu suhu mutlak. Karena yang ditanyakan adalah volume, kita bisa ubah rumusnya menjadi V sama dengan N dikali R dikali T per P. Sama dengan, molnya sudah dikasih tahu sebesar 0,1, lalu dikali R. R bisa 0,082, bisa 8,314. Tapi kita sesuaikan dengan satuan tekanan atau volumenya. Di sini tekanannya dalam satuan atm. Berarti kita pakai 0,082. Kemudian suhunya kita ubah ke Kelvin. Jadi 127 ini kita tambahkan dengan 273. Lalu dibagi tekanan sebesar 2 atm. Nanti hasilnya kita dapatkan sebesar 1,64 liter. Nah, sampai di sini bisa dipahami ya? Jika sudah paham, mari kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Nomor 8. Bila udara mengandung 20% gas oksigen, maka hitunglah jumlah molekul O2 yang terdapat dalam 1 liter udara pada kondisi STP. Oke, jadi kondisinya sudah ada, yaitu STP. Kemudian yang diminta adalah jumlah molekul oksigen. Nah, kadar oksigen dalam udara sebesar 20% ya. Tapi volume udaranya sudah diberitahu sebanyak 1 liter. Jadi, kita bisa cari volume oksigen dari persentasenya, yaitu 20/100 ya, 20% dikali dengan 1 liter. Kita dapat 0,2 liter oksigennya. Dari sini, kita bisa mencari mol oksigen dari 0,2 dibagi dengan 22,4 liter per mol. Kita dapatkan sebesar 0,009 mol. Kemudian, setelah mendapatkan mol, kita bisa mencari jumlah molekul oksigen dari mol dikali dengan bilangan Avogadro, sama dengan 0,009 dikali 6,02 kali 10 pangkat 23, kita dapat jawabannya 5,418 kali 10 pangkat 21 molekul. Nah, sampai di sini bisa dipahami ya guys? Bagi teman-teman yang masih belum paham, atau mungkin memiliki pertanyaan seputar penjelasan video tadi, teman-teman bisa langsung menuliskannya di kolom komentar di bawah ini. Like video ini jika kamu suka, dan share ke semua teman-teman kamu. Bagi yang belum subscribe, klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya, agar kamu bisa terus mendapatkan updatean video terbaru dari kita. Oke, terima kasih ya guys. Semangat belajar!